Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, benar-benar lelucon. Seorang bocah belaka, sebenarnya berani membual seperti ini padaku. Baiklah, katakan dengan tepat, berapakah harga yang bisa kamu bayar untuk Nangong Imperial Clan kami? Tanya Nangong Huai dengan nada dingin. Apakah kamu ingin tahu? Baiklah, aku akan memberi tahu kamu segera, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, tangannya tiba-tiba bergerak. Segera, kedua telapak tangannya menempel erat. Bas-bas. Ketika telapak tangannya saling menempel, sinar cahaya segera mulai bersinar. Seolah-olah matahari yang cerah mekar di antara telapak tangan Chu Feng, dan sinar itu sangat menyilaukan. Mengaum. Segera setelah itu, raungan marah benar-benar terdengar dari telapak tangan Chu Feng. Setelah itu, gas hitam gelap tak terbatas mulai meluap keluar dari telapak tangan Chu Feng. Dalam sekejap mata, gas hitam gelap menutupi cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Namun yang paling penting adalah, ketika gas hitam gelap mulai keluar, raungan marah menjadi semakin menusuk telinga. Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Seru Huai. Setelah melihat adegan ini, Nangong Huai dan Nangong Rongsheng ketakutan. Mereka ketakutan karena mereka merasakan bahaya yang fatal, itu saat telapak tangan Chu Feng digenggam bersama. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa pada saat ini, mata Chu Feng telah berubah menjadi hitam pekat. Mereka sama sekali tidak menyerupai mata sama sekali. Tidak hanya ada gas hitam menggelegak keluar dari telapak tangannya tanpa henti, dada Chu Feng juga berkedip-kedip dengan kecerahan keemasan. Ada aliran mantap dari energi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, yang mengalir ke telapak tangannya. Pada saat ini, baik Nangong Huai maupun Nangong Rongsheng, keduanya tidak dapat menerima apa yang sedang terjadi. Pertama-tama, mereka tidak mengerti mengapa akan ada jumlah energi yang tak terbatas dari energi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Dan yang kedua, mereka merasakan gas hitam gelap itu menjadi sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki Chu Feng. Gas hitam gelap itu terlalu menakutkan, dan bahkan sangat tak terlukiskan. Pada saat gas hitam gelap itu muncul, baik Nangong Huai dan Nangong Rongsheng merasakan rambut mereka berdiri di ujungnya, dan kedinginan mengalir di tulang mereka. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Padahal, bukan hanya mereka berdua yang terpana. Bahkan Bibi Lian juga tertegun. Pada saat ini, saat dia melihat ke arah Chu Feng saat ini, dia memiliki ekspresi melihatnya untuk pertama kalinya. Chu Feng saat ini sangat berbahaya, dan juga sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak terlihat manusia. Itu sebaliknya, dia adalah iblis. Terlepas dari monster macam apa kamu ini, aku masih akan membunuhmu hari ini. Teriak Huai. Tiba-tiba saja, Nangong Huai menyerang. Dengan pikiran, kekuatan bela diri Kaisar tingkat emas berubah menjadi 3 bilah emas cerah dan menyilaukan, dan itu terbang ke arah Chu Feng. 2 dari 3 bilah diarahkan ke lengan Chu Feng dengan niat untuk merobohkannya. Adapun bilah terakhir, itu ditujukan ke dada Chu Feng. Dentang. Namun sebelum bilah itu bisa mendekati Chu Feng, gas hitam gelap itu berubah menjadi cambuk berwarna hitam, dan langsung mencabut 3 bilah itu. Wush wush wush. Setelah memblokir serangan Nangong Huai, gas hitam gelap itu menjadi tajam dan menusuk ke arah dantian Nangong Huai. Melihat adegan ini, Nangong Huai berusaha menghindar tanpa sadar. Namun sayangnya, gas hitam gelap itu tiba-tiba melaju dan menjadi sangat cepat. Dengan suara cerot, gas hitam gelap itu tidak hanya menembus tubuh Nangong Huai, tetapi juga menembus dantian Nangong Huai. Ini tidak mungkin, ucap Huai. Nangong Huai memandang ke arah darahnya, yang mengalir keluar dari lubang di perut bagian bawahnya dengan ekspresi kaget. Dia tidak berani percaya bahwa semua ini adalah nyata. Tidakkah kamu bertanya padaku sebelumnya, berapa harga yang harus kamu bayar untuk mencoba membunuhku, Chu Feng? Aku akan memberitahumu sekarang.
Kamu harus membayar harga dengan darah, kata Chu Feng dengan dingin. Bush. Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, gas hitam gelap berbalik ke atas seperti ekor naga. Adapun Nangong Huai, tubuhnya diretas menjadi dua oleh balikan dari gas hitam gelap itu. Darahnya berserakan di udara, dan kemudian jatuh seperti hujan. Mengaum, gas hitam gelap yang melonjak itu benar-benar berubah. Mereka berubah menjadi kerangka besar. Tengkorak itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang sangat menusuk telinga. Namun yang paling penting adalah, pada saat ini, sosok itu memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Meskipun Bibi Lian dan Nangong Rongsheng keduanya adalah kaisar bela diri, yang bahkan telah hidup untuk waktu yang sangat lama dan menghadapi banyak hal jahat, tapi mereka masih belum pernah mengalami keberadaan yang menakutkan seperti ini sebelumnya. Seolah-olah, binatang buas yang telah hibernasi untuk waktu yang sangat lama akhirnya terbangun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan makanan, dan membunuh semua makhluk hidup. Rumble. Dalam situasi seperti ini, langit tertutup dengan awan hitam dengan sambaran petir yang berkelap-kelip di dalamnya. Sepertinya kiamat telah tiba di wilayah ini. Selanjutnya, hari kiamat ini dengan cepat menyebar keluar, dan dengan segera meliputi lebih banyak dan lebih banyak daerah di sekitarnya. Sialan! Teriak Rongsheng. Nangong Rongsheng menemukan bahwa situasinya buruk, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa peduli dengan Bibi Lian lagi. Dia segera melepaskan cambuk emasnya, dan berbalik untuk melarikan diri. Mengaum. Setelah Nangong Rongsheng mulai melarikan diri, gas hitam gelap itu benar-benar berubah menjadi pisau tajam, dan melesat ke arah Bibi Lian. Mereka sebenarnya berencana untuk membunuh Bibi Lian. Namun yang paling menakutkannya adalah, dihadapkan dengan pedang yang masuk, meskipun Bibi Lian adalah seorang kaisar bela diri dan ikatan padanya telah dilepaskan, tapi dia tidak dapat melarikan diri dari pedang itu. Pisau itu sama sekali tidak terlihat seperti pisau sama sekali. Namun sebaliknya, itu lebih seperti sabit penuai. Selama sabit itu ditujukan kepada seseorang, maka orang itu akan ditakdirkan untuk mati. Sialan orang ini, dia sebenarnya menolak kendaliku. Seru Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Segera, dia mulai menggunakan semua kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan formasi spiritualnya. Barulah kemudian dia berhasil mengendalikan pisau tajam yang menembak ke arah Bibi Lian, yang memungkinkannya melarikan diri dari kematian. Bibi Lian, cepatlah pergi. Aku tidak bisa mengendalikannya, kata Chu Feng dengan susah payah. Mendengar itu, Bibi Lian tidak melarikan diri. Namun sebaliknya, dia bertanya dengan cemas. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Apa ini? Tanya Bibi Lian. Ini adalah roh dunia Asura tingkat kaisar bela diri. Namun karena aku telah menggunakan teknik formasi tabu, itu bukan lagi roh dunia, dan sekarang itu menjadi roh jahat. Sebelumnya aku telah berpikir, bahwa aku akan dapat mengendalikannya. Namun sepertinya, aku masih meremehkannya. Aku sudah tidak dapat mengendalikannya lagi. Cepatlah pergi, teriak Chu Feng dengan suara serak. Dia mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa dia memiliki kepastian 70% kesuksesan, untuk dapat mengendalikan roh jahat setelah persiapan yang telah dibuatnya. Namun sekarang, dia menemukan bahwa dia salah. Kekuatan roh jahat ini terlalu kuat dan dia tidak bisa mengendalikannya. Saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melawannya dengan segenap kemampuannya. Namun meski begitu, dia tahu bahwa roh jahat akan segera dibebaskan sepenuhnya. Ketika roh jahat dirilis, maka Chu Feng ditakdirkan untuk mati. Roh jahat itu pasti tidak akan membiarkan Chu Feng hidup. Tepat pada saat ini, suara si ratu segera terdengar. Chu Feng, menyerahlah. Dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa melarikan diri, ucap si ratu. Melarikan diri, bagaimana caranya? Tanya Chu Feng. Sebagai Asura dunia roh lain, aku memiliki metode untuk membuatnya tidak dapat mendeteksi keberadaanmu untuk waktu yang singkat. Aku akan menggunakan metode ini untuk melindungi kamu sekarang. Suruh Bibi Lian datang juga.
Tetaplah bersama-sama, dan aku akan menyembunyikan kalian berdua, kata si ratu. Mendengar saran itu, Chu Feng tidak berani ragu. Dia segera berkata kepada Bibi Lian. Bibi Lian, datanglah ke sini, datanglah ke sampingku, teriak Chu Feng. Bibi Lian juga tidak ragu, dan dia segera tiba di samping Chu Feng. Pinjami aku tubuhmu, si ratu berbicara lagi. Setelah si ratu mengatakan kata-kata itu, Chu Feng menyerahkan otoritas atas tubuhnya. Dalam sekejap, si ratu menduduki tubuh Chu Feng dan mulai mengendalikannya. Pergi, buatlah kekacauan, dan mintalah klan Nan Gong kekaisaran tahu kekuatan dunia roh Asura kita, si ratu berteriak dengan keras. Kemudian, dia melepaskan telapak tangan Chu Feng. Ketika telapak tangan Chu Feng terbuka, kekuatan spiritual hitam pekat melonjak menjadi lebih ganas. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh langit dan bumi. Di atas cakrawala, itu ada lubang hitam gelap. Pada saat ini, lubang itu berubah menjadi monster humanoid besar yang mencapai puncak awan. Mengaum, deru amarah segera terdengar. Ketika deru amarah ini terdengar, langit dan bumi seolah-olah akan runtuh. Bahkan ruang saja mulai hancur. Ruang di wilayah ini menjadi sangat gelap. Namun, ada sepasang mata merah tua yang berkedip dalam kegelapan ini seperti dua matahari. Sepasang mata merah ini memiliki niat membunuh yang tak terbatas, dan seolah-olah pemilik mereka memiliki keinginan untuk membunuh semua makhluk hidup. Roh dunia Asura ini yang telah disegel dalam tubuh Chu Feng selama bertahun-tahun, akhirnya dirilis. Tepatnya, saat ini bukan lagi Asura World Spirit. Namun sebaliknya, itu adalah roh jahat Asura. Kelahiran Asura, siapa yang bisa menghentikannya? Ketika langit dan bumi menjadi gelap, badai mulai menyapu. Badai itu berisi angin setajam sabit, dan itu meretas ke langit dan memotong ke tanah. Wilayah ini tidak hanya tampak seperti kiamat yang telah tiba. Justru ini adalah kiamat sebenarnya yang telah tiba. Hanya ketika roh jahat Asura melemparkan pandangan merahnya ke daerah yang lebih dalam dari klan kekaisaran Nan Gong, dan terbang menuju daerah yang lebih dalam seperti hari kiamat itu, langit yang gelap sebelumnya mulai berangsur-angsur menjadi cerah dan tidak berawan. Namun ketika sinar matahari yang indah menerangi barisan gunung lagi, barisan gunung sudah berubah setelah bencana. Semua pohon telah amburadul. Bahkan pohon-pohon yang tidak ditebang, mereka telah dicabut oleh badai. Sejumlah besar pegunungan telah runtuh, dan kehancuran telah meninggalkan tempat itu menjadi berantakan. Chu Feng dan Bibi Lian tiba-tiba muncul di sudut. Ketika dia melihat bahwa kegelapan dari roh jahat Asura mendekati istana Nan Gong Imperial Clan yang luas, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Perasaannya sangat rumit. Aku menghabiskan semua upaya ini untuk melepaskan roh jahat ini. Namun aku tidak pernah mengharapkan, bahwa semua itu akan sia-sia, ucap Chu Feng dan menghela nafas. Tidak semuanya sia-sia. Paling tidak, dengan melepaskannya, kamu berakhir tidak sekarat. Namun meaki begitu, kekaisaran klan Nan Gong yang dengan sepenuh hati ingin membunuh kamu, mereka akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi, kata si ratu sambil tersenyum. Tapi kan, bukankah saudara Ya, Bai He, dan Molly ada di sana, dan ada banyak orang dari klan kekaisaran Nan Gong tidak bersalah, desah Chu Feng. Bahkan jika mereka tidak bersalah, ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Klan mereka yang memaksakan ini padamu, kata si ratu. Ratu, suaramu, mengapa terdengar lemah? Tanya Chu Feng karena merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa suara si ratu sangat lemah. Lebih jauh lagi, ia semakin lemah dan semakin lemah. Setelah Chu Feng melemparkan kesadarannya ke ruang roh dunianya, ekspresinya sangat berubah dan ia dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, si ratu sudah pucat pasi. Dia duduk di tanah tanpa kekuatan untuk berdiri, dan kesehatannya sangat lemah. Ratu, apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng Kembil buru-buru berjalan ke arah si ratu, dan meminjamkan lengannya untuk mendukungnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, jawab si ratu sambil tersenyum lemah. Kemudian setelah itu, dia berkata, sebelumnya, aku menghabiskan hampir semua stamina aku untuk menggunakan teknik itu.
Aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi kamu setelah ini. Sepertinya aku harus tidur sebentar, ucap si ratu. Tidur? Berapa lama kamu akan tidur? Tidak, ini tidak bisa dilakukan. Ratu, apa yang harus aku lakukan untuk membantu kamu? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan si ratu, Chu Feng menjadi sangat ketakutan. Idiot, kamu jangan khawatir. Aku akan berada di sini. Sungguh, aku hanya akan tidur sebentar. Ratu ini tidak akan mati, jawab si ratu. Setelah si ratu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia perlahan-lahan menutup matanya. Dia pun tertidur. Namun, masih ada senyum manis di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf. Demi melindungi aku telah membuat kamu melukai diri sendiri lagi. Aku benar-benar berharap Papa suatu hari nanti, di mana aku tidak lagi membutuhkan kamu untuk melindungi aku, dan akan dapat melindungi kamu sebagai gantinya, ucap Chu Feng. Melihat si ratu yang tertidur, Chu Feng merasakan sakit yang dalam. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Tepat pada saat ini, suara Bibi Lian terdengar di samping telinga Chu Feng. Segera, Chu Feng melemparkan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Baru kemudian dia menemukan bahwa, Bibi Lian menatapnya dengan ekspresi yang sangat khawatir. Bibi Lian, aku baik-baik saja, kata Chu Feng sambil tersenyum dengan terpaksa. Itu bagus kalau begitu, ucap Bibi Lian sambil menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah tenggara dan berkata, dia, bagaimanapun juga dia adalah seseorang dari klan kekaisaran Nangong kita. Aku tidak bisa melakukannya, kamu harus pergi dan menyelesaikannya, ucap Bibi Lian. Melihat ke arah tatapan Bibi Lian, Chu Feng menemukan bahwa ada kesadaran yang terluka di kejauhan. Kesadaran itu sangat lemah, dan itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Adapun kesadaran itu adalah kesadaran Nangong Huai. Ternyata Nangong Huai masih hidup. Namun meskipun masih hidup, tapi dia terluka parah. Meskipun kesadarannya telah berhasil melarikan diri dari tubuhnya, tapi kultivasinya tidak lagi seperti seorang kaisar bela diri. Namun sebaliknya, dia telah menjadi raja bela diri. Selanjutnya, auranya masih menurun dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada kebutuhan bagi Chu Feng untuk melakukan apapun. Nangong Huai ini akan mati secara alami, dan dia bahkan tidak bisa melanjutkan hidup selama 2 jam lagi. Namun untuk Chu Feng, dia masih memutuskan untuk menghabisinya secara pribadi. Bukankah kamu yang ingin membunuhku? Mengapa kamu direduksi ke kondisi seperti itu? Tanya Chu Feng sambil berjalan menuju Nangong Huai, dan berbicara dengan senyum dingin. Ketika Nangong Huai melihat Chu Feng, dia menjadi sangat ketakutan. Meskipun ketakutan, dia tidak berusaha melarikan diri. Alih-alih, dengan suara gemetar, dia bertanya, kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah orang yang akan membunuhmu, kata Chu Feng sambil tersenyum dingin. Lalu, dia menembakkan telapak tangannya. Bang! Nangong Huai benar-benar hancur dalam ledakan itu, dan dia benar-benar mati. Mengaum, rumbel. Tepat pada saat ini, raungan dan gelombang ledakan yang menusuk telinga terdengar dari arah klan kekaisaran Nangong. Melihat ke arah suara itu, riak energi bisa terlihat bermunculan di mana-mana. Sebanyak 12 naga emas terang besar dan menyilaukan bertarung melawan gas hitam gelap itu. Itu sudah jelas, klan kekaisaran Nangong telah menemukan roh jahat Asura. Sebelum roh jahat Asura dapat mencapai wilayah perumahan klan kekaisaran Nangong, mereka telah mengirim para ahli untuk membuat formasi yang kuat untuk menghentikannya. Bibi Lian, apakah kamu tidak akan membantu? Tanya Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat klan Nangong Imperial ini, tapi mereka masih memiliki sejumlah ahli tingkat kaisar bela diri. Pada saat seperti itu, klan kekaisaran Nangong membutuhkan kaisar marsial seperti Bibi Lian untuk membantu mereka. Bencana ini disebabkan oleh mereka. Biarkan saja mereka yang akan mengurus kekacauan ini. Aku akan melindungimu, dan memikirkan cara untuk membawamu pergi dari sini, kata Bibi Lian. Dalam situasi seperti ini, klan kekaisaran Nangong sudah dalam kekacauan total.
Aku percaya bahwa mereka akan mengumpulkan generasi muda, dan membuat mereka melarikan diri dari tempat ini. Memang benar, ini adalah kesempatan baik bagi aku untuk meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, penampilannya mulai berubah. Segera, dia berubah menjadi orang lain. Bahkan pakaiannya telah berubah menjadi milik klan Imperial Nangong. Kultivasinya juga berubah dari peringkat 1 kaisar setengah bela diri, itu ke peringkat 9 raja bela diri. Lalu setelah itu, dia pun berkata, "Jika aku menyamar seperti ini, pelariannya akan lebih mudah," ucap Chu Feng. Melihat penyamaran Chu Feng yang sempurna, Bibi Lian mengangguk puas. Dia mulai lebih mengagumi Chu Feng. Meskipun dia masih sangat muda, tapi dia sangat dewasa. Dia sudah jelas baru saja mengalami krisis hidup dan mati. Namun, dia masih bisa menganalisis situasi dengan ketenangan seperti itu. Ini memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah itu, Bibi Lian mulai membawa Chu Feng ke arah jalan keluar. Pada saat Chu Feng hendak melarikan diri dari kekaisaran klan Nangong, bahwa roh jahat Asura yang telah dilepaskannya masih bertarung melawan klan kekaisaran Nangong. Pada saat ini, total 12 kaisar marsial dan beberapa ribu setengah kaisar marsial telah bergandengan tangan, itu hanya untuk membentuk formasi Grand Naga Emas. Mereka mengendalikan 12 naga emas itu hanya untuk bertarung melawan roh jahat Asura. Namun, bahkan dengan keadaan ini, mereka masih tidak dapat menghentikannya. Roh jahat Asura terus berjalan menuju bangunan Nangong Imperial Clan saat itu, dan membunuh semua yang ada di jalurnya. Orang-orang dari kekaisaran Nangong Clan mulai mati satu demi satu. Meskipun semua yang telah jatuh sejauh ini hanyalah setengah kaisar bela diri, tapi mereka masih merupakan pasukan tempur kekaisaran Nangong. Pada saat ini, kekaisaran klan Nangong berada dalam kekacauan total. Semua anggota generasi muda melarikan diri demi kehidupan mereka. Mereka melarikan diri ke istana bawah tanah, atau langsung melarikan diri dari kota. Selain itu, ratapan dan suara kesedihan terdengar dari mana-mana. Banyak orang Yeseng sangat ketakutan dengan roh jahat Asura itu. Terutama anak-anak, mereka tidak dapat menahan diri dan mulai meratap dan menangis. Klan kekaisaran Nangong yang sangat sombong di masa damainya, sekarang telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Ketakutan, pengecut, dan kegelisahan berlama-lama di hati mereka, dan semua itu mengisi seluruh klan kekaisaran Nangong. Bagi mereka, kiamat telah tiba. Dan tiba-tiba saja bersambung. Serkuan dan terima kasih banyak. Bye-bye.